Selamat datang semuanya. Sekarang kami akan menjelaskan tentang implementasi topik modeling dan trending topik menggunakan GenSim pada Piloid. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu apa saja data yang diperlukan untuk melakukan topik modeling. Kedua, bagaimana cara menerapkan topik modeling. Ketiga, bagaimana menemukan trending topik secara efektif. Tujuan pembahasannya adalah yang pertama, menentukan data yang diperlukan untuk memodelkan topik. Kedua, melakukan topik modeling menggunakan clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan-kesamaan. Yang ketiga, menerapkan algoritma pada data kelompok clustering untuk memperoleh trending topik. Untuk ruang lingkup, batasan dan batasan penelitian yaitu data yang diambil untuk topik modeling yaitu question dan answer yang diambil dari situs Piloid. Yang kedua, menggunakan Python 3.8 untuk pemodelan topik, PHP versi 7.2.34 dan MySQL 10.4.14 untuk database penyimpanan data. Pemodelan topik menggunakan jumlah klaster atau topik sebanyak 20. Kali ini saya akan membahas tentang analisis dan desain dari aplikasi Piloid yang kami buat. Dari use case yang kami buat itu, admin bisa melihat topik yang sedang trending, melihat kata kunci, melihat histori dari topik, dan mendownload CSV. Untuk activity-nya sendiri, untuk melihat topiknya, admin harus memilih tanggal dari topik yang sedang trending, kemudian sistem akan menampilkan topik trending tersebut, dan admin bisa melihat topik yang sedang trending. Lalu untuk bagian kata kunci, admin harus memilih topik terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan kata kunci dari topik yang admin cari, kemudian admin dapat melihat kata kunci tersebut. Untuk bagian melihat histori, admin harus masuk ke dalam menu histori terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan histori dan admin dapat melihat histori dari program tersebut. Untuk bagian mendownload CSV, admin harus memilih tombol download, kemudian mengekspor file CSV yang akan dilakukan oleh sistem. Kemudian sistem akan menyiapkan file CSV dan admin dapat menyimpan CSV-nya ke dalam komputer. Dan itu adalah beberapa tampilan dari program yang telah kami buat. Nah, kode program ini digunakan untuk melakukan clustering pada data yang sudah diekspor tadi. Nah, di sini akan diimport regex-nya. Lalu dia akan convert menjadi list si CSV tersebut. Kemudian akan dilakukan penghilangan stop words, terus di stemming, dan terakhir akan di tokenizing. Oke, akan seperti ini. Terus dibuat bigram dan trigram modelsnya. Dan kemudian akan dibuat dictionary dan corpus dokumennya untuk digunakan menjadi model nanti. Nah, ini untuk LDA modelnya kita menggunakan GenSim. Nah, ini contoh hasil dari pemodelannya. Terus bisa divisualisasi menjadi seperti ini. Nah, ini ada 20 topik. Nah, kemudian ini adalah cara untuk
membuat word cloud dari topik yang ada. Nah, di sini ada 20 topik. Jadi ada 20 word cloud nih. Ya, sekian dan terima kasih progres dari kami. Dan lalu kita akan masuk ke halaman utama websitenya, di mana halaman utama website ini terdapat tanggal awal dan tanggal akhir yang digunakan untuk mencari topik modelingnya. Lalu ada download CSV untuk kita mendownload CSV-nya. Lalu ada history untuk melihat history data yang sudah kita masukkan. Lalu ada topiknya berupa media. Dan lalu ketika kita memencet data kunci, akan muncul visualnya. Dan lalu kita masuk ke bagian codingan. Untuk codingannya sendiri, kita menggunakan bahasa Python. Lalu kita akan masuk ke bagian data frame, di mana bagian data frame ini digunakan untuk memisahkan tanggal dari tanggal 1 Juli hingga 31 Juli. Lalu sesudah itu kita melakukan ekspor data.